Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel diskusi hukum. Teman-teman, banyak pertanyaan terkait asas ultra petitum partium atau mengabulkan yang tidak dituntut dalam putusan pengadilan dan terkait hak ex officio hakim. Hak ex officio atau hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya. Baik, teman-teman, yang dibahas dalam tanya jawab ini adalah dalam perkara hukum keluarga. Bagaimana memahami asas ultra petitum partium atau mengabulkan yang tidak dituntut, dan hak ex officio, hak yang karena jabatannya tersebut hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dalam perkara hukum keluarga, khususnya dalam perkara perceraian di sini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ultra petitum? Ini adalah amar putusan yang mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh penggugat. Misalkan seseorang ini mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Seorang tersebut memiliki satu orang anak. Kemudian suaminya ini tanpa alasan yang sah, ya, tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum, dia asal meninggalkan saja. Dia memiliki pekerjaan, kemampuan finansial, dan pengolahan ekonomi, pengendalian ekonomi ada pada suaminya. Kemudian majelis ini memberikan putusan, misalkan mengabulkan gugatan penggugat, kemudian dia diberi hak-hak sebagai seorang wanita. Kalau dalam pengadilan agama dalam hukum Islam, diberikan hak selama masa iddah, masa tunggu 3 bulan, nafkahnya. Kemudian mut'ahnya. Kemudian karena anaknya masih kecil dan membutuhkan biaya dan lain-lain, diberikan nafkah anak. Apakah hal tersebut termasuk ultra petita? Karena dia hanya meminta gugatannya dalam perceraian saja terhadap suaminya. Nah, sebagian menjelaskan atau berpendapat bahwa itu adalah ultra petita. Namun sebagian yang lain karena itu berkait dalam satu paket perkara, yaitu gugatan perceraian suami, maka pengadilan harus memberikan hak-hak hak-hak istri tersebut sebagai perlindungan hukum seorang wanita, dan melindungi hak-haknya serta memberikan perlindungan terhadap anak dimaksud. Baik. Pada dasarnya, dapatkah hakim mengabulkan sesuatu yang tidak diminta sebagaimana tertera dalam petitum gugatan? Jawabannya adalah pada dasarnya hakim tidak dapat mengabulkan sesuatu yang tidak diminta sebagaimana dalam petitum. Kalau mintanya satu, yang diperiksa satu, dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima, ya satu tadi. Pada dasarnya seperti itu. Itu adalah sebagaimana termuat dalam pasal 178 ayat 3 HIR atau pasal 189 ayat 3 RPG. Pada dasarnya seperti itu. Mintanya 5, ya diperiksa 5, kemudian diputus 5, apakah dikabulkan, apakah ditolak, apakah tidak diterima. Ya 5 itu, 5 permintaan diputuskan 5. Pada asasnya seperti itu. Nah, baik. Ada pertanyaan berikutnya ini. Bagaimana halnya dengan hal-hal yang sudah melekat sebagai kewajiban suami seperti nafkah, mut'ah dalam perkara perceraian? Ini sudah disinggung sedikit tadi. Jawabannya adalah terhadap hal-hal yang melekat sebagai kewajiban suami. Masalah nafkah, ya. Nafkah ini biasanya kalau berkaitan nafkah, ya nafkah yang terlalaikan, dan nafkah selama masa iddah kalau seumpama gugatan seorang istri dikabulkan. Kemudian mut'ah, ya, dalam perkara perceraian dapat diputus oleh hakim secara ex officio walaupun tidak diminta dalam petitum oleh pihak istri dalam rekonvensi. Nah, ini meskipun tidak diminta, ya, dalam perkara cerai talak dalam pengadilan agama.
ini pengadilan berkewajiban. Kalau bagaimana kalau itu cerai gugat? Cerai gugat pun berdasarkan pasal ini 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat memberikan hak ex officio secara melihat dengan cermat satu peristiwa hukum atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 174 tentang perkawinan itu disebutkan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi ketika dalam satu perkara tertentu, misalkan bukan pada cerai talak ya, kalau cerai talak suami berkewajiban. Kalau dalam cerai gugat, majelis juga memiliki hak ex officio. Baik, berikutnya ini yang perlu ditegaskan ya, bahwa dalam SEMA ini surat edaran Mahkamah Agung. Biasanya disebut SEMA. Nomor 3 tahun 2018 huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusus dengan mengakomodir peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Disebutkan di situ istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusus. Nah, ini pada pokoknya tentang asas ultra petitum partium atau mengabulkan yang tidak dituntut dengan asas hak ex officio hakim, hak kewenangan hakim karena jabatannya ya dalam perkara hukum keluarga khususnya perceraian. Ini karena terkait dengan kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban orang tua terhadap anak, maka di sini hak ex officio hakim dalam perkara hukum keluarga ini lebih dikedepankan. Misalkan gugatannya cuma satu, minta diceraikan, cuma majelis berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diubah dengan Undang-Undang 16 2019 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 serta Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2017, maka hak ex officio dalam perkara perceraian atau hukum keluarga ini khususnya perceraian adalah sangat kuat. Jadi hakim yang memeriksa ini memiliki hak ex officio untuk memberikan hak-hak perempuan dan hak-hak anak ini. Nah, untuk lebih amannya para pihak, khususnya pihak penggugat, lebih baik mencantumkannya secara akumulasi, yaitu gugatan perceraian dan nafkah selama masa iddah dan mut'ah dan nafkah untuk anak. Kalau misalkan ada nafkah yang terlalaikan ya, ditambahi lagi dan nafkah yang telah dilalaikan. Jadi demikian. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait asas ultra petitum partium dan asas ex officio hakim dapat dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya supaya apabila channel Diskusi Hukum mengupdate tema-tema terbaru, maka akan segera bisa dinikmati secara gratis. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di-share di media sosial yang kalian miliki. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.